Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Bang Agung. Aduh, lama gak ketemu dengan Kang Ujang. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Terima Satu kasih, Sore. sama-sama, Pak. Kang Ujang, kita ringan aja obrolannya sore hari ini karena kan juga Wakil Wali Kota juga dari kalangan komika nih. Komika Kiki Saputri juga ini akhirnya speak up nih soal pengajuan Marcel. Sebelumnya ada juga Panji Pragiwaksono mengatakan hal yang senada begitu. Kalau Pak Ujang sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya, kalau kita bicara soal kualitas gitu ya, calon pimpinan eksekutif, ya khususnya bicara Marcel ya, ada ukurannya, kan ada standarnya, ada parameternya. Ya, kualitas dalam konteks penilaian kita tentu subjektif dan sangat abstrak. Tapi kan ada indikator dan parameternya apa. Harus kita ukur, misalkan integritasnya seperti apa. Kita ukur juga kapabilitasnya seperti apa. Kita ukur juga misalkan moralitasnya seperti apa. Ukur juga misalkan leadershipnya seperti apa. Jadi ada standar kalkulasi subjektif terkait dengan persoalan kualitas calon kepala daerah termasuk para artis. Oleh karena itu ya dalam konteks itu kalau kita bicara soal kualitas maka ya tadi agak berat, agak sulit kita menemukan sosok komika atau artis yang memiliki kualifikasi tadi yang saya sebutkan paling tidak ya di antara banyak kualifikasi yang lain. Tetapi lagi-lagi kita ini kan politiknya sangat pragmatis ya, sangat berbasis kepada kepentingan saja, berbasis pada popularitas. Maka ya artis itu yang dianggap populer gitu ya dicari-cari untuk sebagai foot getter begitu. Tetapi Dan kalau kita bicara bisa dipercaya mendongkrak suara begitu ya dalam ya, kontestasi. Ada beberapa kalkulasi. Ada memang artis yang menang, ada juga yang tumbang gitu. Banyak artis-artis yang maju di pilkada sebelumnya termasuk menjadi caleg, yang menang ada, yang kalah juga banyak gitu. Karena saya melihat, saya sering katakan ke teman-teman media ya termasuk di BTV, saya sering sampaikan bahwa paling enggak ada 4 ukuran untuk bisa dilihat dan dinilai terkait dengan kandidat calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur. Paling tidak dinilai dari popularitasnya. Mungkin Marcel populer, dia punya popularitas, keterkenalan. Tetapi jangan lupa, misalkan elektabilitasnya kan belum ada, elektabilitasnya kan belum terlihat. Nah ini kan harus diuji. Ya belum terukur. Nah yang ketiga isi tas. Nah mungkin Marcel juga punya isi tas karena komika, artis punya uang lah gitu ya. Yang keempat akseptabilitas, penerimaan dari warga Tangerang Selatan maupun dari partai politik. Ya mungkin partai politik menerima ya, mendorong tadi ada yang dukung PSI, Partai Gerindra mungkin, lalu juga Nasdem kan sudah mendorong pasangan Ariza dengan Marcel. Tetapi dalam konteks elektabilitas ini kan harus dicari caranya agar bisa menaikkan elektabilitas. Tetapi mungkin ya Marcel itu saling mengisi dengan Ariza Patria. Ariza seorang politisi, seorang pejabat, mantan pejabat tadi. Jadi pengalamannya mungkin ada di Ariza Patria, tetapi dalam konteks keterkenalannya dari kalangan komika atau artis dari Marcel, mungkin itu yang didorong oleh partai politik. Sehingga kualitas-kualitas tadi, kemampuan-kemampuan yang sifatnya kualitatif tadi yang saya sebutkan ya, katakanlah tadi integritas, kapabilitas, ya, kapasitas, leadership, moralitas dan lain-lain itu ya akhirnya nggak digunakan, tidak ada ukuran yang pasti dalam konteks itu. Oke, dari point of view partai politik kan menguntungkan ya, karena ketenaran dari Marcel. Tadi kita singgung juga. Tapi kalau dari point of view masyarakat, dirugikan nggak sih? Karena pilihannya dinilai kurang representatif untuk pemerintah begitu. Ya itulah tawaran yang diberikan oleh partai politik kan nggak banyak, sempit ya. Artinya kalau di Tangerang Selatan kemungkinan ada 2 pasang, incumbent Benyamin Datwi dengan Pilar, lalu Marcel dengan katakanlah Ariza Patria, Marcelnya sebagai calon wakil. Nah dalam konteks itu ketika didorong seorang komika, seorang artis ya pilihannya makin menyempit lagi. Ya mestinya kan didorong orang yang berpengalaman, orang yang berintegritas, berprestasi, berlatar belakang politik pemerintahan yang baik. Mestinya kan seperti itu. Tapi kan lagi-lagi partai politik sangat pragmatis saja ketika melihat masyarakat itu gandrung kepada artis, ketika masyarakat itu gandrung terhadap dunia entertain ya, dunia pencitraan, maka artis menjadi pilihan bagi partai politik.
Walaupun memang mungkin sebagian masyarakat dirugikan karena artis tertentu gitu ya yang tidak punya latar belakang keilmuan politik, keilmuan pemerintahan, pengalaman politik itu ya agak sulit untuk bisa membangun daerah kalau tidak punya modal itu. Kan harus punya modal, modal pengetahuan, modal pengalaman dalam konteks apapun, baik pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman di partai, sehingga ketika menjalankan roda pemerintahan itu sudah paham dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi lagi-lagi itulah minus ya apa namanya dari partai politik ketika mendorong-dorong artis untuk ikut kontestasi. Tetapi sekali lagi ini hak ya hak warga negara siapapun termasuk artis untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada. Tidak ada yang melarang. Berhak memilih dan berhak dipilih ya. Rakyat sendiri gitu. Betul. Oke, Kang Ujang, kalau tadi ini kemudian menjadi pragmatis, apakah jangan-jangan kemenangan kali ini begitu ya lebih penting daripada perbaikan pemerintahan daerahnya sendiri? Ya, partai politik yang saya baca, yang saya nilai, yang saya amati gitu secara dalam, yang paling penting menang dulu. Oke. Yang penting ambil kekuasaan dulu. Yang penting bisa unggul dulu itu. Habis itu bicarakan yang lain. Oleh karena itu ya tadi kepentingannya kepentingan pragmatis bagaimana caranya menang. Nah, kalau ingin menang, kalau misalkan Ariza Patria kurang disorot terkait dengan popularitasnya gitu ya, walaupun berpengalaman di pemerintahan, tetapi ya tadi harus didukung oleh pihak yang bisa menambah apa namanya katakanlah ya popularitas dari seorang Ariza Patria, maka ditemukanlah seorang komika tersebut. Marcel. Jadi kalkulasinya seperti itu sih saya melihatnya. Oke, Kang Ujang terima kasih sudah berbagi insight-nya sore hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Mampir ke studio kapan-kapan Kang Ujang. Ya, Bang Agung terima kasih. Hatur nuhun, selamat kembali beraktivitas. Kang Ujang Komarudin. Amin. Siap.